Isi perdagangan ada tiga: iman pada Allah, iman kepada Rasulullah, dan mau berjihad dengan harta dan nyawa di jalan Allah. Seseorang yang menerima perdagangan dengan baik akan diberikan oleh Allah Jannatun Na'im, Jannatu Adn, surga yang penuh kenikmatan, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan itu merupakan satu kenikmatan yang sangat dicintai. Bukan hanya itu, monggo niki selajengipun 10 menit 15 menit untuk tanya jawab. Monggo nyuwun tulung Pak Mardiono di onke Pak Mardiono. Terima kasih. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah Nabi Isa alaihi salam hanya diperintahkan diutus untuk membimbing Bani Israel? Kemudian yang kedua, kenapa di Timur Tengah, ya, Palestina, Yordan, Gaza, dan seterusnya itu banyak lahir para nabi, para rasul dari sana? Orang ning Darupono, poning Protomulyo, kok di sana semua? Ini pertanyaannya, ya. Jadi yang pertama, Nabi Isa memang hanya diutus untuk Bani Israel saja. Bukan hanya Nabi Isa, nabi-nabi sebelumnya itu hanya diutus untuk kaum yang ada di wilayahnya masing-masing. Kecuali satu nabi terakhir, inilah yang diutus untuk seluruh umat manusia. Memang seperti itu dulu, ya. Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Nuh, nabi-nabi sebelumnya hanya khusus bagi kaumnya yang ada di daerahnya masing-masing. Ya, niku. Kenapa seperti itu? Karena dulu memang keberadaan daerah, negara, wilayah itu masih napa niki berkelompok-kelompok. Dereng wonten hubungan antar negara yang luas seperti zaman sekarang, ya. Maka mereka diutus hanya untuk kelompoknya masing-masing. Tapi setelah zaman itu modern, mulai Nabi Muhammad dipun utus, dinyatakanlah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam seluruhnya. Ya, nek riyen nggih khusus Nabi Isa ini teng Injil disebutkan, saya tidak diperintahkan kecuali untuk menggembala domba-domba dari Bani Israel. Ngarani umatnya domba. Nek cara kene wedhus-wedhus. Nah, niku ngoten niku nggih. Nah, maka kalau dari Bani Israel itu tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, disebut domba yang tersesat. Niku. Terus kula jenengan menurut piyambake kita semuanya domba-domba yang tersesat. Pancen niku nggih bahasane ngoten, nggih. Nomor kalih, kenapa banyak nabi rasul diutus oleh Allah lahir dari Timur Tengah, Palestina dan sekitarnya? Memang Palestina itu bumi para nabi. Nek Kudus niku bumi para wali. Kula jenengan masuk di Kudus kan, ya, memasuki kota wali. Soalnya wali-wali nate kumpul tenggene Masjid Kudus zaman riyen dalam rangka untuk berdakwah, bermusyawarah. Lah niku teng Palestina banyak sekali nabi-nabi yang lahir dari sana dan sekitarnya. Soalnya riyen niku Palestina ini mboten namung Palestina sing sakniki, ya. Niku riyen nggih sekitare termasuk Yordania, termasuk juga pundi Mesir mboten nek anu niki pundi Pak, Libanon, ya, termasuk niku nggih sakderenge kedatangan, ya, Israel
mengambil wilayah di tengah-tengah Palestina. Iku riyen sedaya termasuk bagian dari negara Palestina, wilayah yang disitulah para nabi dilahirkan. Kenapa di sana? Satu, karena memang di daerah itu adalah tempat berkumpulnya komunitas manusia yang kuno-kuno. Riyen niku Allah menciptakan manusia pertama kali, ya, Nabi Adam alaihissalam turun dari surga ke bumi niki nggih awal mulane teng daerah niku Timur Tengah, tapi karena mencari antara Adam dan Hawa sampailah dikatakan sebuah tafsir sampai ke India. Goleki ibu Hawa itu pasangannya sampai ke India ratusan tahun nembe kepanggih tenggene Jabal Rahmah. Nek dengan umroh haji itu akan mengunjungi di Padang Arafah itu ada Jabal Rahmah. Temriku ketemunya Adam Hawa setelah punya anak turun tersebar sampailah di Gaza, Palestina, ya, dan sekitarnya. Maka disitulah karena asal usul, ya, komunitas manusia yang awal, maka lahirlah Nabi Rasul juga dari daerah itu. Ingkang nomor kali ternyata Timur Tengah terutama itu Baghdad, ya, Irak, ya, juga Iran, juga Palestina merupakan tempat yang strategis di dunia. Niki nggih, mulane dados rebutan niku. Ya, itu tempat yang strategis. Wong Selat Hormuz niku nek kapal melintas di situ rencananya arep ditarik tiket niku sekitar 15 miliar. Tiket toleh yang ngono kuwi. Padahal ya ratusan kapal setiap hari melintas niku ya. Nah itu karena strategis menghubungkan apa? Eropa. Niku ngulon sithik Eropa, Turki itu sebagian masuk Eropa. Ke Asia dekat, ke Eropa dekat, ke Afrika dekat. Ngulon malih mriko ya Amerika, nggih. Niku nggih. Terus kalau Australia memang jauh, tapi tempat itu cukup strategis. Makanya disitulah kalau Nabi diutus, harapannya akan tersebar mudah ke seluruh penjuru dunia. Niku nggih. Yang ketiga memang Allah menghendaki seperti itu. Ada hal-hal lain yang tidak bisa kita mengerti. Kenapa lahir di situ kok ora disebar? Ning Australia ya ono nabi, ning Irian ono nabi, ning Indonesia Jawa ada ben proto mboten ngoten niku Gusti Allah ingkang pirsa. Ngoten nggih. Soale karaktere tiang-tiang mriku niku Arab terutama itu kan keras-keras. Nek agama niku teng Arab kok cocok sae bisa diikuti, untuk Indonesia akan sangat mudah. Wong kono angel-angel manut nggih. Apa meneh wong Indonesia sing seneng kerukunan, seneng hal-hal yang baik, ya. Ini pasti akan lebih mudah. Makanya Islam masuk di Indonesia itu tidak sulit. Ajaran ini langsung disambut baik oleh warga kita. Padahal jauh tempatnya dari sana karena karakteristiknya kita beda dengan orang-orang yang dibentuk oleh alam dengan napa niku pribadi yang ya kuwi istilahnya ora kenean yang mriku nggih. Ngoten nggih tawisipun. Monggo wonten malih pertanyaan nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang kedudukan Isa Al-Masih menurut kita memang sebagai utusan Allah. Menurut Bani Israel sebagian dia adalah putranya Tuhan karena lahir tanpa punya bapa. Ini menjadi perdebatan padahal jelas di sini ungkapannya adalah ya Isa itu putra Maryam, bukan anaknya Allah. Dan juga di sini ada pernyataan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang akan diutus setelah Nabi Isa. Memang seperti ini sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Sudah ada tentang lahirnya Nabi akhir zaman. Ya. Nah,
Kemudian tentang Nabi Isa alaihissalam, itu tidak semua orang Nasrani menganggap dia sebagai putra Tuhan. Tidak semua menganggap begitu. Ada yang menganggap sebagai Rasul. Maka tadi ada 12 Hawariyin itu yang mempelopori. Makanya termasuk orang-orang yang menganut Injil Barnabas, dia percaya bahwa Isa itu adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan, ya, bukan anak Tuhan, ya. Mereka menganggap seperti itu. Hanya sebagian saja, mulai dari konsili gereja yang pertama tahun 325 Masehi di Nicea, itu dinyatakan bahwa Isa itu putra Allah, putra Bapa, ya. Bahwa Maryam, ini kan itu ada tiga unsur, ya. Jadi ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, ya. Tiga niki menjadi satu kepercayaan utuh dari orang-orang Bani Israel saat itu. Jadi tahun 325 Masehi itu konsili gereja menyatakan Tuhan itu terdiri dari 3 unsur. Sebelum itu ada yang percaya Isa itu adalah utusan Allah, bukan anak Tuhan. Jadi ini ya, dados ngeten iki, perdebatan semacam ini sudah ada sejak dulu, bahkan dulu di surat Bani Israel ini ya, telah dinyatakan seperti itu. Kenapa Allah melahirkan Isa tanpa Bapa? Ini sebagai bukti kekuasaan Allah, bahwa Allah itu kuasa menciptakan manusia tanpa Bapa Ibu. Punate kula aturke, Nabi Adam dari tiada, Bapak Ibunya langsung lahir, langsung dicipta. Adam dicipta dari tulang rusuk Bapak Ibu Hawa. Adam dicipta ini kan dari bapak saja Hawa, ya. Adam dicipta ya dari ibu tanpa bapak, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan Adam dicipta dengan perantaraan bapak ibu, ya, kita semuanya. Jadi dados ini sebagai bentuk nopo kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya macam-macam, tapi diantaranya itu, ya, kenapa Allah melahirkan Isa tanpa Bapak, ya. Ini jawabannya diantaranya seperti itu. Kali pertanyaan ini Ramadan, ya. Pak Widodo, monggo. Dari Pak Widodo pertanyaannya, ya, tadi setelah Islam ini lahir, agama yang lain yang lahir sebelum Islam harus ditinggalkan dan menerima ajaran Islam, karena ajaran Islam lengkap menyempurnakan ajaran sebelumnya. Tapi kenyataan masih banyak orang-orang yang mengikuti agama-agama terdahulu. Ini belum sinkron dengan pernyataan ini. Ini penjelasannya bagaimana? Ngeten nggih. Ini tadi suatu pernyataan kalau Islam sudah diundangkan sebagai agama, sebagai syariat, maka agama sebelumnya itu otomatis sudah harus tidak berlaku, karena syariat yang baru telah ada. Koyot ini undang-undang di negara kita dulu pernah ada undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar RIS Kanate, ya. Kemudian datang undang-undang dasar 45. Dan nek sing 45 pun diundangkan, undang-undang yang terdahulu ini tidak lagi berlaku. Ajaran Islam juga demikian. Ajaran Islam ini mencakup ajaran sebelumnya. Maka kalau dilakukan ajaran Islam sudah otomatis melakukan ajaran sebelumnya, maka tidak perlu lagi mengamalkan ajaran Yahudi Nasrani, ya. Nah, kenyataannya belum seperti itu. Ini kenyataan dengan pernyataan itu memang tidak selalu sinkron, ya. Pernyataannya seperti ini, tapi kenyataan banyak orang yang masih pegang teguh pada ajaran terdahulu. Tapi akhir-akhir ini setelah terjadinya perang di Palestina,
banyak orang-orang Nasrani yang menyatakan diri masuk Islam. Di Argentina niku berbondong-bondong orang datang ke masjid untuk berikrar masuk Islam. Antrine kathah kemriko. Di Eropa sekarang ini ya, banyak dari mereka yang Nasrani bahkan tidak lagi ke gereja, mereka banyak yang pindah ke ajaran Islam. Bahkan satu pejabat di Amerika Serikat sudah beragama Islam. Pengaruhnya besar ya. Dan ini antara pernyataan dengan kenyataan ya diharapkan memang sinkron, tapi kan umat manusia itu beda-beda persepsinya. Ada yang menganggap karena mendapatkan informasi tentang Islam itu sedikit, dianggap Islam agama yang kolot, agama yang nopo niki menolak kemajuan, agama yang desa macam-macam niku. Tapi setelah mereka mendengar tentang Islam yang benar, mereka baru tahu bahwa disinilah memang sumbernya ajaran-ajaran kemuliaan. Nah, itu karena memang propaganda dari nopo Eropa itu seperti itu. Islam diberi pencitraan yang buruk supaya banyak orang menolak Islam. Soalnya Islam diikuti bahaya. Ini kekuatan yang bisa ya membahayakan kepentingan orang Eropa, orang Barat. Itu mulane Barat itu menjajah negara-negara ya Islam, dan mereka ini dikuasai agar supaya tidak berkembang menjadi kekuatan yang besar. Sampai sekarang seperti itu ya. Ngoten nggih Pak Widodo, sampun cekap napa wonten malih ibu-ibu? Mboten wonten? Oh, setunggal nggih, setunggal mawon nggih. Terima kasih. Ini pertanyaan sudah sering kali ditanyakan melalui grup pecinta Al-Quran. Pertanyaannya, apakah boleh seorang wanita yang sedang berhadas besar, misalnya menstruasi, nifas, kemudian memotong kuku, juga keramas atau motong rambut ya? Ini jawabannya mayoritas ulama membolehkan potong kuku, membolehkan potong rambut, juga membolehkan untuk napa niki keramas ya, mandi ya, tapi keramasnya tidak menghilangkan hadas besar ya. Kalau potong kuku, potong rambut gimana maksudnya? Hal itu sebaiknya ditunda setelah dia suci. Sebabnya kalau tidak suci dipotong kuku ini, kuku lepas dari tubuh kita dalam keadaan menanggung hadas. Rambut ini lepas menanggung hadas. Sebaiknya bagian tubuh kita pisah dari tubuh kita dipotong ini supaya dalam keadaan suci. Mula saenipun nggih tunda, kecuali memang itu harus segera dipotong. Ini kuku mengganggu sekali karena pertumbuhannya tidak normal. Kalau nggak dipotong nanti akan menyakitkan, maka hal itu boleh. Tapi dalam keadaan normal sebaiknya dipotong setelah suci. Tapi hukumnya boleh, tidak mengapa memotong rambut, memotong kuku dalam keadaan sedang haid. Ngoten nggih? Kados pun cekap. Monggo kita waos doa akhir, selajeng menika mangke monggo bersalam-salaman dan dilanjut dengan dahar sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan
ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bila angin matur wonten kirang nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.